Assalamualaikum. Video circadian fasting kemarin ada yang kritik tuh. Bilangnya, kalau yang nyocok sama kebiasaan leluhur manusia purba, itu lebih tepat dibilang paleo bro. Gitu katanya. Bener sih. Dan untuk melengkapi, yolah kita ulas sekalian soal paleo diet dan atau paleo fasting, atau bisa juga dibilang paleo living gitu. Istilah paleo, ini merujuk ke era paleolitik, zaman batu gitu. Zaman manusia masih hidup di gua-gua dan di atas pohon. Jadi ada yang bilang juga ini caveman living gitu, caveman diet. Sekali lagi ini bukan terkait dengan kepala gundul atau kepala pitak nih ya. Kalau itu paleo alias paleo pitak. Oh alah, kok di awal udah plesetan. Sorry. Di zaman paleo itu peradaban masih pas-pasan, termasuk dalam pertanian dan cocok tanam, itu juga belum terlalu berkembang, sehingga manusia dalam mencari makan, banyakannya masih mengandalkan nyari-nyari dan berburu di hutan atau di alam bebas. Jadi, makin kesini kan makin kebuka tuh, gambaran manusia purba dan peradaban manusia di zaman kuno itu. Nah, gambaran itu terus diformulasikan jadi semacam gambaran pola hidup alami, dan gambaran itu terus dijadikan rujukan dalam mengatur strategi diet keseharian, yaitu tidak cuma dari sisi porsi dan rincian menunya saja, tapi termasuk di situ rujukan dalam mengatur timing makan dan timing puasa atau fasting. Yakini oleh sejumlah peneliti dan pakar kesehatan, zaman dulu ketersediaan makanan tidaklah seteratur sekarang. Sehingga fasting atau puasa, nggak makan dalam jangka yang cukup lama, dan termasuk nggak minum juga, itu sudah merupakan keseharian. Yuk kita tinjau pola puasanya dulu, alias caveman fasting atau paleo fasting. Inti-intinya nih ya, dalam paleo fasting itu, pada jam-jam nggak fastingnya, pola makannya yang dianut menu paleo atau paleo diet. Jadi gampangnya bisa juga dibilang kalau paleo fasting itu kombinasi intermittent fasting dengan diet paleo atau paleo diet. Terus timing makan yang alami di zaman purba itu manusia cenderungnya makan di hari terang, dan saat malam itu cenderungnya tidak makan-makan lagi kecuali kepepet. Nah, tapi ini bukannya terus jam fastingnya mesti pas malam aja ya. Karena kan fasting itu salah satu idenya memperkenalkan stres terukur ke tubuh kita. Jadi kalau mau memperkenalkan stres dengan efisien, ya puasanya itu lebih dibanyakin pas siang harinya justru. Bukan artinya malamnya itu nggak ada fasting. Hanya saja kalau malam nggak makan, itu udah biasa. Jadi nggak usah terlalu dipenting-pentingi. Terus, sekali lagi nih, durasinya yaitu tadi cenderungnya panjang. Tapi praktekinya tidak keseringan. Bukan intermittent fasting kelas 12 jam atau lebih dikit, tapi juga bukan yang panjang banget sampai melet. Karena menurut para antropolog tuh ya, manusia jadul itu kalau berburu dan cari makan, biasa banget tuh, gagal sehari 2 hari gitu. Tapi kalau lebih lama lagi dari itu, mungkin itu kehitungnya pas kena bencana paceklik aja, sehingga bukan merupakan hal keseharian. Boleh dibilang jadinya, yang cenderung mendekati zaman paleo itu fasting di rentang 18 jam sampai dengan 40 jam lah kira-kiranya. Sekedar ancer-ancer nih, soalnya beda pakar, gradasi paleonya bisa beda-beda juga. Nah, selain puasa yang full, bisa juga dihitung sebagai kebiasaan manusia zaman paleo itu yang kelasnya semi puasa. Gambaran kalau lagi zaman paceklik. Jadi, dalam seminggu itu makan sih makan setiap harinya, tapi porsi hariannya kecil-kecil banget. Ini modelnya jadi kayak FMD atau Fast Mimicking Diet-nya Profesor Valter Longo. Selain itu juga bisa ada unsur dry fasting-nya. Karena kan zaman purba sering juga lah ya, orang kesusahan air bersih. Bahkan sampai sekarang tuh. Kadang orang nyari air galonan suka susah, atau pompa air mampet. Nah, makan yang banyak banget, kenyang banget, itu juga jarang dibahas ya sama pakar manusia purba. Mestinya sih boleh-boleh aja, tapi nggak boleh keseringan. Alaminya di era jadul kan seperti itu tuh kira-kiranya. Terus, sepanjang fasting dan sepanjang waktu juga, mesti tetap kerja keras, olah fisik, banting tulang. Zaman dulu kan nggak ada kursi empuk tuh. Apalagi gadget yang untuk apa-apa tinggal pencet-pencet jempol. Zaman dulu gitu ya. Di zaman susah, banting tulang itu tiada henti. Mau banyak makan kayak atau paceklik itu sama aja. Nah itu di satu sisi ya mesti tetap kerja keras, tapi di sisi lain saat fasting ataupun pas nggak fasting, mesti berada di habitat yang nyaman. Sehingga kita bisa bernyaman-nyaman mendekat ke alam. Jauh dari polusi ini dan itu, terus jauh juga dari yang ekstrim-ekstrim tuh. Entah panas ekstrim atau dingin ekstrim, atau ekstrim gimana lagi. Terus berpengap-pengap berlama-lama di gua atau di tempat kerja itu juga enggak. Apalagi kalau terus terpapar radiasi nuklir sekalian. Wah, perlu didramatisir nih kalau sampai ke sana. Kapannya, selain kombinasi antara paleo diet dengan intermittent fasting, fasting paleo ini juga perpaduan antara intermittent fasting dengan pola kehidupan paleo atau paleo living.
Nah, dengan paleo living yang benar, mestinya juga kondisi stresnya terkelola dengan baik. Nggak kayak manusia modern yang pontang-panting tiada henti, terpapar polusi demi polusi pula. Stresnya jadi kronis, hormon stresnya mulap-mulap sering banget. Sedangkan kalau pola paleo itu, hormon stresnya melenting sih melenting, tapi sesekali aja. Yang lebih seringnya lagi, muncul juga hormon-hormon kebahagiaan, ketenangan, serotonin, endorfin, oksitosin kayak gitu. Itu deh kalau dari sisi fastingnya dan paleo livingnya. Pada para suhu yang ngerti soal prinsip-prinsip paleo, kalau ada yang kelewat bisa aja untuk menambahkan atau melengkapi. Nah, kalau dari sisi dietnya, diet paleo itu ringkasnya seperti ini ya. Makanan andalannya, nomor satunya itu daging-dagingan bersih. Bisa daging hewan kaki 4, utamanya yang pemakan rerumputan, atau yang dilepas liarkan gitu. Bisa juga daging unggas, atau hewan buruan kecil. Linci, marmut, atau apalagi tuh yang kecilan dari itu. Nomor 2, ikan-ikanan. Dan sumber protein yang hidup di air gitu. Bisa air tawar atau air laut juga. Kalau yang canggih sih fokusnya yang kaya akan omega 3, tapi zaman dulunya mestinya belum ada tahu juga tuh soal omega 3. Terus telur-teluran. Ini bisa telur unggas, ayam, bebek, puyuh. Bisa juga zaman dulunya itu telur dari reptilia. Kalau sapi atau kebo lah itu jangan dicari-cari telurnya. Ya ada lah ya. Terusnya lagi buah-buahan dan sayuran. Tapi ini tertentu ya. Ada yang bilang kalau yang pahit getar itu nggak termasuk. Tergantung aja lah ya. Terus juga aneka bebijian dan kekacangan. Terus lemak alami itu juga dimakan. Termasuk minyak-minyakan yang merupakan lemak murni. MCT, VCO, minyak zaitun. Kalau yang praktek zaman sekarang kayak gitu tuh ya. Zaman dulunya apa tuh namanya. Nah, terus ada lagi makanan yang cenderung dihindari sama yang praktek diet paleo. Dipantang atau enggaknya ini tergantung gradasi praktek paleonya. Antara lain ini nih. Pertama itu yang kental banget unsur karbonnya. Yaitu kayak greens yang mesti dimasak atau ditanak dulu. Kayak gandum, barley, oats, jagung, beras-berasan termasuk nasi. Kentang juga kehitung. Terus ubi-ubian tertentu. Dan kekacangan atau bebijian tertentu. Apalagi yang diangetin lama-lama di magic jar lah. Itu juga pantang. Terus yang kedua, yang jelas banget itu makanan palsu atau artificial. Atau bisa juga dibilang processed food gitu. Highly processed food. Termasuk artificial di sini ada juga yang meliputi margarin, minyak-minyakan tertentu, bisa macam-macam ini ya. Ada kecenderungan ya, makanya itu agak mentah. Ada juga yang mesti diolah tapi pengolahannya secukupnya aja, atau pengolahan cara-cara kuno juga ada yang masih oke ya. Terus produk susu itu juga dipantang, keju, yogurt, susu bubuk, kental manis, apalagi tuh. Tapi kalau yang susu murni atau susu segar itu ada yang masih mau. Kalau susu kadaluarsa lah, nggak usah diomongin lagi lah ya. Siapa juga yang mau. Yang kandungan gula tinggi, itu juga selalu disebut-sebut. Ada juga yang nyebutnya kandungan garamnya yang tinggi. Atau ada kandungan aditif pengawet. Terus bumbu-bumbuan atau saus tertentu, itu juga ada yang dipantang. Udah saus tomat lah, saus sambal, mayonaise, peanut butter, saus barbecue, selai roti, mesisnya, dan seterusnya lah ya. Kurang lebih sekitar itu tuh. Soal manfaat dan risikonya apa, ini bisa dikira-kira sendiri. Tapi intinya di sini, itulah kira-kiranya gambaran paleo fasting atau paleo diet. Hal-hal yang baik dari prinsip-prinsip paleo ini bisa juga diadopsi di rezim diet atau fasting yang model lain. Oke deh, terima kasih.